Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Penmas Plus. Teman-teman, hari ini kita akan membahas soal-soal SKD untuk persiapan ujian PKN STAN 2022. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK. Soal-soalnya tidak mudah, tapi juga tidak sulit untuk kita bahas. Baik teman-teman, langsung saja bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kita semakin bersemangat penuh untuk memposting video-video selanjutnya. Baik teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja mulai pembahasan soalnya. Oke, untuk soal yang pertama, teman-teman, jika mau membaca terlebih dahulu, boleh di-skip atau di-pausekan saja video ini terlebih dahulu. Oke, akan saya bacakan. Kebangkitan bangsa Jepang terjadi setelah revolusi politik atau yang lebih dikenal dengan restorasi Meiji pada tahun 1868. Restorasi ini diakibatkan oleh perjanjian Shinoda dan perjanjian Towson-Harris yang dilakukan oleh Commodore Matthew C. Ferry dari teman-teman, di sini kita disuruh untuk mengetahui si Commodore Matthew C. Ferry ini dari negara mana. Oke teman-teman, langsung saja kita ke jawabannya. Oke, yang A, Arab Saudi. Kalau kita lihat dari namanya, sangat tidak mungkin ada nama Arab Saudi atau nama orang Arab Saudi dengan nama Matthew C. Ferry ya teman-teman. Jadi ya, untuk pilihan yang A bukan ya teman-teman. Oke, untuk yang Thailand yang B juga bukan ya teman-teman. Ini kalau kita jawabannya nebak-nebak saja ya. Nanti saya akan jelaskan jawaban pastinya. Kalau Rusia, ya bisa jadi ya teman-teman. Amerika Serikat bisa jadi, dan Inggris juga bisa jadi. Jadi yang mana nih? Oke teman-teman. Teman-teman perlu ketahui bahwa sebelum Perang Dunia Kedua, ya, ada namanya restorasi Meiji. Restorasi ini adalah perubahan dari Jepang yang sebelumnya adalah negara tertutup menjadi negara terbuka, ya. Terbuka kemana? Terbuka perannya dan pengaruhnya kepada seluruh dunia, kan gitu. Jadi sistem kesogunan itu juga dibubarkan, kan gitu. Oke, jawaban dari soal ini ya teman-teman, langsung saya jawab, itu adalah yang Amerika Serikat. Oke, nanti teman-teman jika mau mencari referensi lainnya, teman-teman boleh ketikkan saja nih nama Commodore Matthew C. Perry ini. Pasti nanti teman-teman akan mendapatkan itu, ada misalnya postingan dari Wikipedia dan lain-lainnya tentang biografi beliau ini. Jadi teman-teman bisa mengetahui lebih dalam tentang beliau ini. Tapi teman-teman, yang banyak keluar itu adalah tentang ini, tentang kebangkitan bangsa Jepang ini teman-teman. Mungkin untuk namanya yang ini, untuk dari negara mana, itu biasanya bisa jadi soal juga, tapi bisa jadi juga tidak. Tapi kalau untuk kebangkitan bangsa Jepang, itu biasanya banyak menjadi soal teman-teman. Oke, sudah paham ya teman-teman? Jawabannya adalah yang D. Oke, langsung saja kita lanjut ke nomor yang kedua. Oke, ini soal yang hampir setiap tahun keluar teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghafalnya ya. Dan mengingatnya yang penting. Oke? Baik, kita mulai. Soal nomor 2. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh Jepang gunanya untuk mempersiapkan segala kelengkapan kemerdekaan Indonesia dengan jumlah personil ya. Kalau teman-teman biasa membaca cepat, maka teman-teman langsung saja ke sini sebenarnya membacanya, kan gitu. Kemudian membaca sekilas dari yang sini ke sini, kan gitu. Agar apa? Agar waktu yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk memahami satu soal itu menjadi lebih singkat, teman-teman. Oke, kembali ke soal ya. Yang ditanya di sini adalah berapa jumlah personil ya. Personil apa? Personil dari BPUPKI yang dibentuk oleh si Jepang. Gunanya untuk apa? Untuk penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke. Teman-teman, ya. Ini soal yang paling sering keluar ya. Jawabannya ya. Di sini ada bermacam-macam ya. Kalau ini termasuk saya buat pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang hot teman-teman. Kalau teman-teman baca, ini hampir mirip-mirip
Kalau teman-teman tidak bisa fokus, maka teman-teman bisa salah jawabannya, walaupun teman-teman tahu jawabannya kan gitu. Oke, untuk jumlah personilnya atau jumlah kelengkapan anggotanya, itu yang pertama teman-teman harus ingat satu ketua, ya, satu ketua. Siapa itu ketuanya? Dr. Rajiman Widyo Diningrat, ya, hanya satu orang. Kemudian dua wakil ketua, satu dari Indonesia dan satu lagi dari Jepang. Dari Jepang siapa? Namanya Ichi Bangase. Kemudian yang dari Indonesia itu namanya RP Suroso. Kemudian teman-teman ditambah 60, ya, 60 anggota, ya. Kemudian ditambah, ya, 6 anggota tambahan. 6T, saya buat 6T di sini ya. Dan kemudian ditambah 7 anggota istimewa teman-teman. Jadi 1, 2, 60, 6T, T itu tadi apa? Tambahan ya. Kemudian 7 istimewa, 7I. Iya, jadi teman-teman ingat aja. 1 ketuanya, 2 wakil ketuanya, 60 anggotanya, 6 anggota tambahannya, dan 7 anggota istimewanya. Jadi teman-teman kira-kira yang mana nih jawabannya? Ya, sekali lagi saya bilang kalau untuk opsi jawaban ini termasuk yang hot ya teman-teman. Sulit untuk menentukan mana jawabannya, kadang terbalik-balik. Oke, kita cek yang A ya. Yang A itu yang 1 ketuanya benar ya. Kemudian 2 ketuanya benar. Yang 60 anggota ya benar. 7 anggota istimewa, 7I ini ya, benar ya. Benar. Kemudian 6T anggota tambahan, benar juga. Berarti jawabannya adalah yang A teman-teman. Oke, kalau yang lain nanti teman-teman cek sendiri benar atau salah. Iya. Oke teman-teman, sudah paham ya? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Baik, untuk soal yang ketiga teman-teman, di sini bercerita seperti ini. 2 kota besar dijatuhi bom oleh tentara sekutu pada Perang Dunia II pada tanggal 6 dan 9 Agustus, yaitu kota, ya teman-teman, ya ini tentang sejarah kekalahan pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua teman-teman. Ya, jadi ada 2 kota besar yang di Jepang itu yang dibom sekutu. Sekutu itu adalah Amerika, kemudian Inggris dan lain-lainnya yang berada di blok sekutu, ya, yang menyerang kota besar di Jepang waktu itu, ya, dengan istilah atau dengan senjata bom atom. Tadi ada 2 kota. Kota apa saja situ yang dibom, ya? Di sini dibilangnya tanggal 6 dan tanggal 9. Oke. Teman-teman, ya, dari tanggal ini saja kita nanti bisa menjawabnya. Oke. Sekarang kita lihat opsi yang pertama. Jawabannya adalah Tokyo dan Hiroshima. Yang B, Kobe dan Nagasaki. Yang C, Nagasaki dan Hiroshima. Yang D, Kobe dan Hiroshima. E, Tokyo dan Nagasaki. Oke, jawabannya adalah teman-teman, ya, itu adalah yang C teman-teman. Kenapa yang C? Ya, seperti kita ketahui di pelajaran sejarah-sejarah kita teman-teman, ya, itu yang kota yang dibom atom oleh sekutu itu adalah 2, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Yang mana duluan dibom? Ya, yang duluan dibom adalah Hiroshima. Setelah itu yang mana lagi? Baru Nagasaki. Oke, ingat saja teman-teman, Hiroshima, Hiroshima. Sik itu berapa? Sigma, gitu dia. Hiroshima. Hirosik 6. Ingat aja, Hiroshima berarti tanggal 6. Iya, Sigma. Ya, sekali lagi Hiroshima itu tanggal 6. Kalau untuk yang Nagasaki bagaimana mengingatnya? Nagasaki, ingat aja 9. Oke teman-teman, 9. Gini tulisannya mungkin ya. Iya, 9 bahasa Inggris ya. Iya, 9. Iya, Nagasaki 9. Ingat aja 9 Gasaki ya. 9 Gasaki tanggal 9 Agustus. Ya, ingat aja 2 ini ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau untuk kota-kota lain itu tidak ya, teman-teman, bukan kota itu yang dibom. Yang betul itu adalah Nagasaki dan Hiroshima. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal ini soal yang termasuk pengetahuan umum teman-teman. Oke, soalnya berkisah seperti ini.
Seikeirei adalah budaya Jepang yang banyak ditolak oleh masyarakat Indonesia pada masa penjajahannya di Indonesia. Karena budaya tersebut mewajibkan ini. Budaya apa? Budaya Seikeirei. Ya, budaya Seikeirei. Iya, budaya Seikeirei ini adalah salah satu budaya yang ya yang tidak disukai lah ya pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kenapa? Ya, jawaban yang A. Ya kita lihat, karena mewajibkan tanam paksa untuk rakyat. Teman-teman, di sini ada kata kunci budaya. Tanam paksa itu adalah bagian dari ekonomi, teman-teman. Jadi bukan budaya, kayak gitu. Yang B, menghadap ke barat setiap sore hari. Ya ini bisa jadi ya teman-teman. Ini juga termasuk bisa jadi budaya kan gitu. Kemudian menghadap ke timur dan menghormati ke matahari setiap pagi hari. Ya ini juga bisa menjadi budaya. Yang D, menusuk diri sendiri atau bunuh diri ketika melakukan kesalahan. Iya ini juga bisa menjadi budaya teman-teman. Kemudian yang E, menanam pohon jarak sebagai pengganti kopi. Ini bagian ekonomi ya teman-teman, bukan. Jadi antara pilihannya adalah 3 teman-teman. Kalau teman-teman mau mengeliminasi yang 2 ini bisa, ya ini bukan jawabannya, yang berarti dan ini juga bukan jawabannya. Oke, sekarang yang mana jawaban pastinya kan gitu? Apakah yang B, C atau D kan gitu? Ayo teman-teman, ya langsung saja saya jawabkan. Budaya Seikeirei ini adalah budaya menghadap atau menghormati matahari setiap hari, setiap pagi hari ke timur. Iya. Kenapa banyak ditolak budaya ini oleh masyarakat Indonesia? Ya, teman-teman perlu ketahui bahwa sampai saat ini penduduk Indonesia itu 80% lebih itu dihuni ya oleh umat atau orang-orang yang beragama Islam. Ya, dalam Islam kita ketahui tidak boleh ya menghormati atau tunduk kepada makhluk atau kepada selain Tuhannya kan gitu. Jadi tentu saja budaya Jepang yang seperti ini ditolak. Kenapa? Karena kita disuruh menghadap ke matahari. Matahari itu adalah makhluk ciptaan Tuhan kan gitu. Sedangkan dalam Islam ya teman-teman menghadap ke matahari itu adalah sesuatu yang tidak boleh. Iya. Kalaupun menghormati atau menghadap itu hanyalah kepada Tuhan. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Ingat saja Seikeirei timur dan matahari setiap pagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, soal yang kelima. Ini juga termasuk banyak ya teman-teman, keluar di ujian-ujian SPM Instan atau ujian kedinasan lainnya teman-teman. Oke, soalnya kisahnya seperti ini. Panitia 9 dibentuk oleh sidang BPUPKI resmi 1 dan 2, melahirkan Piagam Jakarta yang kemudian hari menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di bawah ini yang tidak termasuk panitia 9 adalah, oke teman-teman, langsung saja. Panitia 9 adalah panitia ya yang beranggotakan 9 orang. Yang beranggotakan 9 orang, teman-teman. Iya, siapa saja mereka? Ya. Iya. Siapa saja mereka? Oke, yang pertama ya teman-teman itu adalah Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua adalah Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah Muhammad Yamin. Yang keempat adalah A.A. Maramis. Yang kelima adalah Ahmad Subarjo. Yang keenam adalah Wahid Hasim. Yang ketujuh adalah Kahar Mujakkar. Yang delapan adalah Agus Salim. Dan yang sembilan adalah Abi Kusno Choso Suroso. Oke, yang bukan panitia 9 siapa nih? Oke, kita cek yang A berarti termasuk ya. Iya, yang A semua masuk. Kemudian yang B semua masuk. Yang C semua masuk. Berarti bukan A, bukan B, bukan C jawabannya. Jadi yang D gimana? Insinyur Soekarno ya masuk ya teman-teman. Kemudian A. Maramis masuk ya. Kemudian Kahar Mujakkar juga masuk. Oke, yang D juga bukan ya teman-teman. Kemudian kita lihat yang C. Ini ada Rajiman Widyodiningrat, Ichi Bangase, dan RP Suroso. Teman-teman, kalau ingat tadi penjelasan saya di soal nomor berapa tadi ya, yang sudah lewat, Rajiman Widyodiningrat ini adalah pimpinan dari BPU PKI. Ichi Bangase dan RP Suroso adalah wakilnya. Jadi, ya, yang bukan panitia 9 adalah mereka ini.
Iya, jadi jawabannya yang E, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalaupun nggak paham, ya dipaham-pahamkan lah ya. Boleh kita diskusi di kolom chat atau kolom komentar ya. Boleh, silakan, nggak masalah. Selagi saya sempat membalas nanti saya balaskan, teman-teman. Oke, kita masuk ke kuis, teman-teman. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menambah wawasannya atau mencoba ya menjawab soal-soal kuis yang saya berikan, boleh teman-teman silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kira-kira apa nih jawabannya dari kuis hari ini. Oke, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat ya, dan bisa menjadi wawasan tersendiri bagi teman-teman sekalian ya. Demikian saya akhiri dengan semangat pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Di seri selanjutnya kita jumpa kembali. Saya akhiri dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.